Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membawakan video tutorial mengenai cara mengatasi data tidak normal dengan menghilangkan data outlier. Ketika kita melakukan suatu analisis data, ada beberapa alat analisis yang mensyaratkan asumsi bahwa data harus terdistribusi normal, atau ada juga yang mensyaratkan residual terdistribusi normal. Oleh karena itu, kita melakukan uji normalitas. Nah, ketika kita sudah melakukan uji normalitas, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, ternyata data tidak terdistribusi normal. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh cara mengatasi data tidak normal dengan menghilangkan data outlier. Untuk contoh di sini saya telah menginput data produksi, ada 17 datanya ya, ada 17N. Ini adalah produksi padi per 1000 meter persegi, diukur dalam satuan kilogram. Untuk measure-nya, saya klik scale ya. Nama variabelnya produksi. Ini adalah datanya. Baik, langkah pertama kita harus melakukan deteksi normalitas data terlebih dahulu. Apakah datanya terdistribusi normal atau tidak? Sebelum kita melanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru dari Kanadata, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Langkah yang kita lakukan ketika melakukan uji normalitas, saya di sini menggunakan SPSS, banyak cara yang dapat dilakukan. Saya di sini akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk secara simultan. Jadi saya di sini menggunakan analyze, kemudian klik descriptive statistic, selanjutnya saya klik explore. Selanjutnya akan muncul jendela explore. Selanjutnya untuk dependent list saya isi dengan variabel yang saya akan uji normalitasnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah klik plots. Nah, di sini teman-teman perlu mengaktifkan atau enable normality plot with test. Setelah diaktifkan, langkah selanjutnya klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita menunggu output hasil analisis. Nah, ini adalah output hasil analisis uji normalitas. Kita langsung saja ke tabel test of normality. Variabelnya adalah produksi padi per 1000 meter persegi dalam satuan kilogram. Nah, di sini ada dua ya, Kolmogorov-Smirnov dan ada juga Shapiro-Wilk. Kita lihat signifikansinya adalah baik untuk Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk ini adalah 0,000. Artinya bahwa p-value-nya adalah lebih kecil dari 5%. Oleh karena itu, karena p-value-nya lebih kecil dari 5%, artinya bahwa data tidak terdistribusi normal. Ya, jadi data tidak terdistribusi normal. Harapannya kalau terdistribusi normal adalah p-value-nya lebih besar dari 0,05. Karena di sini alfa yang ditetapkan adalah 5%. Oke, bagaimana cara meningkatkan nilai sig-nya agar lebih besar dari 0,05? Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana melihat data outlier. Data tersebut saya copy saja ya di Excel ya. Nah, di sini di Excel. Nah, caranya bagaimana kalau kita ingin melihat datanya ada outlier atau tidak? Di sini teman-teman blok ya, blok datanya, maksudnya blok nama variabelnya ya. Sekali lagi blok nama variabelnya, kemudian klik data, selanjutnya klik filter. Jika sudah berhasil akan muncul tanda panah ke bawah. Kalau kita klik variabelnya ya, variabel yang akan kita lihat. Kita klik. Nah, di sini ada sort smallest to largest atau sort largest to smallest. Saya akan
urutkan dari terkecil sampai terbesar sehingga saya sort smallest to largest. Nah, di sini kita lihat mana yang outlier. Kalau kita lihat angkanya itu di sekitar, 300 ya, rank-nya itu 300 sampai 400 ya. Ini malah sebagian besar berada di antara 300 sampai 400. Kalau di antara 300 sampai 400 itu paling rendah 329 dan paling tinggi 370. Namun ada satu data yaitu 225 ini yang tidak masuk dalam rank. Jadi kita tidak perlu lagi mencari, menggunakan misalkan, box plot atau yang lain-lain ya, karena ini datanya hanya sedikit ya dan kita lihat sudah bisa membaca ternyata, responden atau petani ke-9 ini mengandung data outlier karena produksi padinya ini lebih rendah dibanding rata-rata petani yang lain yang dijadikan sampel. Ada apa ya? Kok di satu lokasi yang sama, perlakuannya sama, kok produksi padinya rendah? Ini berarti data outlier. Langkahnya yaitu kita akan hilangkan data outlier, yaitu yang 225, responden ke-9. Nah, kemudian sebelum kita menghilangkan data outlier, kita harus memastikan bahwa ketika kita menghilangkan salah satu data itu tidak akan mempengaruhi representasi dari sampel dalam mewakili populasi ya. Kalau datanya outlier-nya banyak sekali ya, jangan ya. Kalau kita lihat di sini cuma satu ya, kita selagi tidak bermasalah pada, representasi sampel dalam mewakili populasi tidak masalah ya. Langsung saja kita hilangkan yang 225 ya. Kita buka kembali aplikasi SPSS. Nah, di sini kita cari yang responden ke-9 225 ya. Kita klik kanan, kemudian kita clear. Oke, sudah hilang ya. Ini tinggal data menjadi 16, tadinya kan 17. Kita analisis ulang untuk uji normalitas. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistic, selanjutnya klik Explore, selanjutnya kita reset saja. Kemudian kita masukkan ulang ya produksi padi ke dependent list, kemudian kita klik plots, kemudian kita klik normality plots with test, selanjutnya kita klik continue, dan kita klik OK. Saatnya kita lihat hasilnya bagaimana. Ini dia hasilnya. Kita langsung saja ke test of normality. Kita lihat untuk Kolmogorov Smirnov untuk variabel produksi padi setelah kita hilangkan data outlier-nya menjadi 0,141 dan Sapirovic menjadi 0,148. Artinya bahwa signifikansi alfanya itu adalah lebih besar dari 0,05 sehingga data terdistribusi normal ya atau H0 diterima ya kalau kita menggunakan ini ya untuk normalitas data. Jadi data terdistribusi normal karena p-value lebih besar dari 0,05. Kita bandingkan ya. Ini lebih besar dari 0,05 untuk data awal yang kita masih ada data outlier ini di bawah 5%. Nah, jadi kita lihat perbandingan signifikan sekali ya ketika kita menghilangkan satu saja data outlier, kita lihat bahwa data kita sudah terdistribusi normal. Baik, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.